Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini kita akan mulai melanjutin gimana sih cara membuat jurnal khusus yang real di perusahaan dagang. Emang ada yang fake ya kak? Ya enggak. Maksudnya kita bakal mulai membuat analisis transaksi dan langsung dimasukin ke jurnal masing-masing, baik itu jurnal umum dan jurnal khusus. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, Kanidia harus ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe. Alhamdulillah sudah ada 1000 Pedias yang mengikuti Ekopedia. Dan tetap share teman video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu Ekopedia. Dan kita harapannya sih bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan tentang gimana cara membuat jurnal umum dan jurnal khusus, karena kemarin kepanjangan jadi kan dia bagi jadi 2 part. Nah, kalau kalian belum nonton video yang kemarin, mohon di skip dulu video ini dan langsung tonton video yang kemarin, linknya ada di atas. Setelah itu ntar baru balik, karena bakal bingung sendiri beberapa penjelasan ya kalau kalian gak nonton dari awal. Oke, kita langsung lanjut aja. Next, tanggal 8 membayar utang tanggal 3 Juni. Nah, kalau bayar utang udah pasti lah ya, kita harus mengeluarkan duit, berarti tanggal 8. Nah, cuma nih ya, kalau kita pengen melakukan transaksi pembayaran utang, itu benar-benar harus teliti banget. Ada nggak sih pernah terjadi transaksi retur misalnya, atau apa yang bisa mengurangi atau mengubah angka utang kita. Nah, ini udah informasi tanggal 3 Juni. Monggo dicek dulu. Sebenarnya tanggal 3 Juni kita ngutang apa sih? 3 Juni ini ada 3 nih, tanggal 3. Ada 3, ada 2. Nah, paling atas oke nih. Beli peralatan secara kredit 10 juta. Ada syarat nggak dapat potongan? Nggak ada. Jadi kalaupun bayar tanggal berapapun harus bayar utuh 10 juta. Oke gitu ya. Berarti udah jelas. Di tanggal 8 ini kita bakal membayar utang dari teman dia dari ke temennya dia ini 10 juta. Nah, berarti ada transaksi pembelian nggak tanggal 8? Gak ada, orang bayar ngutang kok, bayar utang. Berarti di sini utang. Oke. Berapa? Ya utuh bayarnya 10 juta ya, nggak pakai potongan apapun. 10 juta. Aduh, angkanya nggak sinkron gitu ya. Lalu untuk kreditnya sendiri ada kas dan kredit kan ya. Kredit, potongan pembelian. Ya ini kan gak ada potongan-potongan. Jadi utuh kita bayarnya berapa tadi? Iya 10 juta. Gak berubah ya, gak ada pengurangan. Oke, udah jelas tanggal 8. Next tanggal 10, bayar gaji untuk 10 hari. Wow, bayar gaji juga finally ya. Gajian telah tiba gitu ya. Tanggal 10 berarti tetap di tangga jurnal pengeluaran kan ya. Tanggal 10. Nah, keterangannya apa nih? Bayar gaji aja. Sinkron kan? Nah, ada transaksi pembelian nggak? Nggak ada, bayar gaji kok. Ada transaksi bayar utang-utang nggak? Nggak ada. Berarti nyimpennya di mana? Serba-serbi. Akunnya apa? Kita pakai akun yang resmi. Akun yang resmi biasanya beban gaji ya. Beban gaji. Nilainya berapa deh? Untuk 10 hari katanya gajinya 5 juta. 5 juta ya. Nah, kreditnya ada potongan? Nggak ada. Jadi bayarnya utuh 5 juta. Tanggal 12, beli barang dagang dengan syarat. Oke, syarat berarti udah pasti kredit. Beli secara kredit. Masuk di jurnal apa? Ya, jurnal pembelian. Udah jelas ya, seharga 5.700 dari Ekopedia Lovers. Allahu Akbar, ini perlu dicari nih orangnya ya. Ekopedia Lovers ya. Jadi tanggal 12 seperti biasa keterangannya diusahain nama perusahaannya ya. Ekopedia Lovers, Maci. Nah ini beli barang dagang. Nah berarti yang diisi apa dong? Ya pembelian, karena barang dagang. Nilainya berapa? 5,7 juta ya. Jadi ini 5.700.000. Oke. Terus debitnya udah selesai, utangnya udah pasti kredit ya, 5.700.000. Oke, kelar juga. Next, tanggal 14, melakukan retur atas transaksi tanggal 12 seharga 200.000. Nah, 200.000 kita ada retur tanggal 12 berarti yang kemarin juga nih. Nah, kan ada retur udah pasti masuk ke jurnal umum ya. Retur sebenarnya nggak melulu harus jurnal umum ya. Kalau misalnya transaksinya kemarin tunai dan yang bersangkutan minta diganti duit langsung, ya itu bakal berkaitan dengan jurnal penerimaan atau pengeluaran. Cuma habitnya adalah kalau di soal-soal jurnal
Retur itu selalunya transaksinya untuk transaksi yang sifatnya kredit, makanya ditampung di jurnal umum. Nah, di tanggal 14 ini retur apa deh? Pembelian apa penjualan? Kemarin tanggal 12 kita beli, berarti ada retur pembelian. Jadi di tanggal 14 ada retur pembelian. Retur pembelian itu sifatnya sangat berbeda dengan retur penjualan. Jadi kalau retur penjualan nongkrongnya di debit, si retur pembelian bakal di kredit. Temennya sama siapa dong kak? Lawannya piutang apa? Utang dong ya. Utang dagang atau utang usaha. Utang dagang aja. Lalu tadi apa? Iya, retur pembelian. Nilainya berapa? 200.000 doang ya. Jadi barang yang kita beli kemarin ada yang rusak sebesar 200.000. Oke, seperti itu. Nama perusahaannya ding, berlupa. Ekopedia Lovers. Oke, tanggal 14 sudah kelar, kita ke tanggal 15. Bayar listrik. Ya udah pasti apa? Pengeluaran kas lah ya, kita keluarin duit. Nah, kalau keluarin duit tanggal 15 kita nyatetnya di sini. Karena bayar listrik berarti keterangannya itu aja lah ya. Bayar listrik. Nilainya berapa kak? Seharga 4 juta. Ada pembelian? Gak ada. Ada transaksi bayar utang? Gak ada. Berarti masuk udah pasti di beban serba-serbi lah ya. Ini kita nyatatnya beban listrik. Nilainya berapa tadi? Iya, 4 juta rupiah. Ini 4 juta. Karena tunai semuanya 4 juta, bayarnya juga nulisnya juga 4 juta. Next, menerima pelunasan dari tanggal 6. Allah Akbar, udah jauh ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 16. Monggo kita cek dulu tanggal 6 gimana. Di tanggal 6 kita jual barang nih. Jual barang secara kredit. Oke. Nah, tanggal 16 dia melunasi. Dapat ada syarat kan 2/10/30. Apa tadi artinya? Kalau lunas dalam waktu 10 hari setelah transaksi dapat potongan 2%. Sekarang kita hitung dulu deh. Dari 6 ke 16 itu berapa hari ya? Dapat potongan gak ya? Ngitungnya dari tanggal berapa kak? Dari tanggal 7. Gak boleh tanggal 6 ya. 7, 8, gitu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas banget 10 hari. Berarti dapat potongan gak? Dapat dong. Berapa kak? 2%. 2% dari mana? Dari total utang kita. 10 juta kak. Bisa jadi 10 juta, bisa jadi juga nggak 10 juta. Lihatnya dari mana? Jadi karena transaksinya kredit, ada potensi yang dinamakan retur alias pengembalian kan. Nah kalau misalnya ada pembalian, 2%-nya nggak utuh lagi dari 10 juta. Tapi total yang setelah dikurangi retur. Nah kita cek, ada nggak sih transaksi retur setelah tanggal 6? Kalau kita cek baik-baik, kalau kalian cek baik-baik Media and Friends, ternyata di tanggal 7 pas tepat di bawahnya itu kita ada retur. Sebesar berapa? 1 juta. Berarti sebenarnya piutang kita itu sisa berapa? Kan di sini kita menjual ya, jual 10 juta. Terus besoknya kita dapat pengembalian 1 juta. Berarti sebenarnya uang kita ke Media and Friends itu sisa berapa? Sisa 9 juta. Oke. Jadi sebenarnya ini nyatetnya di mana ya? Bentar. Ya, di sini aja. Jadi tadi sebenarnya kan kita punya piutang, ya kan? Karena kita jual secara kredit, awalnya berapa? Iya, 10 juta. Tetapi di tanggal 7 ada apa? Iya, ada yang retur, Kak. Ada yang ngembaliin. Returnya sebesar berapa? 1 juta. Berarti kalau ada yang nanya, berapa dong piutang kita yang sekarang? Ya, sisa 9 juta. Lalu potongannya berapa, Kak? Tadi potongannya berapa persen? 2%. Dari mana? Ya dari 9 juta. Jangan lagi dari 10 juta. Jadi kalau mau nyari 2% dari 9 juta, ini bisa kok nggak pakai kalkulator. Persen selalu membunuh 2 nol kalau transaksi perkalian. Jadi 2 kali 9, 18. 0 yang bertahan ada 4. 0, 0, 0, 0. Dapat 180.000. Jadi ada potongan. Potongan apa? Potongan penjualan. Karena saat itu kita lagi menjual.
Berarti pada akhirnya kas atau uang yang kita terima itu sebesar berapa kak? Ya sisa dikurangi aja. Aslinya kan kita punya uang piutang ke dia 9 juta. Tapi karena kita baik, kita bilang nih 180.000 buat kamu aja karena kamu cepet bayarnya. Jadi sisa dikurangin 9 juta kurang 180.000. Ntar bakal dapat 8.820.000. Jadi nggak utuh lagi, ada 9 juta dipotong 180.000. Nah, analisis ini bisa dipakai untuk membuat jurnal apa tadi nih, penerimaan atau pengeluaran, nggak fokus. Tanggal 16 menerima pelunasan, ya udah pasti kita terima duit dong ya. Tanggal 16, mari kita cek. Tanggal 16, ini nama perusahaannya apa tadi nih? Iya, ini dia, and Friends. Ini dapatnya kasnya berapa dong kak? Kasnya sisa berapa tadi? Iya, sisa 8,820. Jadi sisa 8.820.000. Kenapa nggak utuh? Karena ada potongan penjualan sebesar berapa? 180.000. Oke. Setelah itu, kalau piutang ada nggak? Nggak ada piutang kita. Tapi piutang kita nggak lagi 10 juta ya. Sisa piutang kita yang asli adalah 9 juta rupiah. Jadi nggak utuh lagi. Nah kayak gitu. Udah kelar? Udah kelar. Nah sekarang kita ke tanggal selanjutnya. Tanggal 19. Beli secara kredit barang dagang. Oke, kira-kira kalau beli secara kredit masuk ke jurnal apa? Jurnal pembelian lah ya. Ups, jatuh dia. Nah di tanggal 19 berarti kita udah langsung tulis aja tanggal 19. Ya. Tanggal 19 itu nama perusahaannya adalah Teman Nidia. Baik juga nih Teman Nidia ya. Suka biarin kita ngutang gitu ya. Berapa? Yang kita beli barang dagang 8 juta. Berarti kolom yang terisi adalah kolom pembelian. Sebesar berapa? 8 juta. Untuk sisi kredit itu nilainya 8 juta. Utang ya. Next tanggal 20. Bayar gaji karyawan. Oke, kalau bayar pasti masuk ke jurnal pengeluaran kas lah ya. Nah, kita bakal mencatat di pengeluaran kas tanggal 20. Bayar gaji lagi. Ya udah pernah kak? Ya gak apa-apa. Bayar gaji sering-sering kan gak apa-apa, pahala dong ya, membahagiakan karyawan gitu kan. Berapa nilainya? 5 juta. Ada transaksi pembelian? Gak ada. Utang? Gak ada. Berarti masuk di sini dong ya. Beban gaji nilainya berapa? 5 juta. Ini lawan udah semakin sempet, tulisannya harus diperkecil ya. Oke, kas juga pasti 5 juta. Next tanggal 23, melunasi transaksi tanggal 12. Oke, kita ngecek lagi nih tanggal 12 emang ada apa. Nah, kita cek tanggal 12 kita membeli barang dengan syarat. Oke, berarti secara kredit dong ya. Nah, karena dia secara kredit berarti nanti bisa ada potongan sebesar 2%. Nah, dari 12 ke tanggal berapa sih tadi? 23. 12 ke 23 berapa hari sih? Nah kita cek lagi nih. 12 ke 23 ngitungnya mulai dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sayang banget ya 11 hari lewat 1 hari dari perjanjian biar dapat potongan. Berarti gimana kak? Ya dengan segala kerendahan hati kita mohon maaf, potongan yang 2% itu hangus, gak bakal kita kasih. Berarti bayar utuh dong kak, 5.700.000. Iya, kalau misalnya gak ada terjadi transaksi retur-retur. Nah ada gak sih transaksi retur? Ternyata ada. Kalau kalian cek baik-baik di tanggal 14 besoknya ya, 2 hari setelah itu kita langsung ada melakukan retur sebesar 200.000. Berarti utang kita yang awalnya 5,7 kita kembaliin 200.000, sisa berapa? Iya, sisa 5,5 juta. Kita bayar lunas, ada potongan? Gak ada, tadi udah sepakat. Karena apa kak? Karena lewat waktu yang udah disepakati. Berarti tanggal 23 nyetetnya kayak gini doang nih. Tanggal 23 kita apa? Ya bayar utang. Itu dari mana ya tadi 12? Nah perusahaannya Ekopedia Lovers loh. Ekopedia Lovers. Nah Ekopedia Lovers itu bayarnya berapa? Ada transaksi pembelian? Iya kak itu hari. Enggak, ini tanggal 23 kita nggak beli lagi, kita udah bayar utang. Berarti nyatetin di sisi kolom utang berapa utangnya? Sisa 5.500.000 ya, karena ada retur 200.000. Oke, ada potongan nggak? Enggak, untuk bayarnya 5,5. Nyatetnya 5,5 ya.
Oke, udah selesai. Kita ke tanggal berapa lagi nih? Tanggal 25, jual secara tunai. Alhamdulillah, dapat rezeki anak soleh nih. Ada duit nih, masuk ke penerimaan kas ya. Penjualan secara tunai tanggal 25. Nah, keterangannya apa, Kak? Ya, tulis aja penjualan. Secara tunai. Secara tunai berapa? 3,5 juta. Oke. 3.500.000. Ada piutang? Gak ada, karena lagi transaksi penjualan. Jadi kalian kalau misalnya udah paham nih, di awal-awalnya doang yang butuh waktu lama. Kalau misalnya udah ke bawah udah enak, lancar. Gitu kan ya. 25 udah, masih ada 25 lagi nih. Jual dengan syarat. Apa deh kalau jual dengan syarat? Ya, jual secara kredit. Nongkrongnya di jurnal penjualan pastinya. Tanggal 25 nama perusahaannya nggak ada. Berarti kita tulis aja penjualan kredit. Sebesar berapa sih, Kak, nilainya? 2 juta rupiah ya. 2 juta ya. Di sini juga 2 juta. Oke, udah jelas banget tanggal 25. Alhamdulillah sisa 2 transaksi ya. Udah lumayan capek juga ya. Bayar gaji karyawan. Ya udah pasti keluar duit lagi deh. Tanggal 30 bayar gaji. Ini perusahaannya mantap banget ya, perusahaan Kredit setiap 10 hari gajian. Monggo yang mau jadi karyawan silakan daftar ya. Komen di bawah. Gajinya lumayan ya. Nah sekarang bayar gaji karyawan. Loh kok nominalnya nggak ada? Salah ya, Kak? Kalau kalian lihat polanya baik-baik, setiap tanggal 10 hari ya, 10, 20, 30 selalu bayar gaji. Dan nominalnya luar biasanya adalah sama, 5 juta. Berarti walaupun kita nggak dikasih tahu nih, udah pasti bakal ada beban gaji yang harus dibayar sebesar berapa? 5 juta rupiah. Di kasnya juga berapa, Kak? Iya, 5 juta rupiah. Ini gak ada sama sekali potongan pembelian ya, sedih ya. Ntar di soal-soal yang lainnya. Ya, finally last question adalah menerima pelunasan tanggal 25. 25 apa nih? Nah, ada 25 dua kali nih, jual tunai, jual kredit. Oh, ini jual kredit tanggal 25 yang syaratnya EOM. Nah, 25 berarti kita tanggal 30 berarti kita terima duit ya. Ini ada pelunasan. Ada potongan gak, Kak? Syaratnya cuma EOM doang, gak ada potongan. Abis siapa suruh ya ngutak jualnya 25 terus bayarnya tanggal 30. Ini seneng buat kita yang ngejual, yang beli mah 5 hari doang waktunya ya. Gak apa-apa, mungkin duitnya banyak gitu ya. Jadi dia ngutangnya 2 juta langsung lunas harus di bulan itu juga. Berarti tanggal 30 sebesar 2 juta. Berarti kita bakal dapat utuh duitnya berapa? Iya, 2 juta rupiah. Lalu untuk sisi kreditnya sendiri, ada transaksi piutang nggak? Iya, ini kan menerima pelunasan. Berarti ada pelunasan piutang kita. Nilainya juga sama, nggak berbeda, itu 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga pembahasan kita untuk jurnal khusus dan jurnal umum di perusahaan dagang. Ntar kita bakal lanjut lagi contoh soal yang lain mungkin, atau ngelanjutin siklus perusahaan akuntansi yang lain. Ntar kita coba lihat. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau ada yang belum paham, monggo langsung komen aja. Kalau misalnya bisa, insya Allah Kak Nidi bantu. Tetap sehat selalu. Sampai jumpa di video Kak Nidi yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kak Nidi yang lain juga ya.